mie instan dan facial foam. Ini adalah gambar cara memasak mie instan dan memakai facial foam. Ini adalah contoh dari teks prosedur ya. Lalu apa itu teks prosedur? Langsung saja ke penjelasan tentang pengertian teks prosedur ya. Teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk dan langkah-langkah yang sistematis tentang cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan teks prosedur ya. Tujuan teks prosedur itu adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Proses di sini yaitu proses cara membuat, cara menggunakan, dan cara melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ada 3. Yang pertama yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut berarti disebut tips. Selanjutnya kita bahas tentang struktur dari teks prosedur. Nah, di sini strukturnya dibagi menjadi 2, yaitu teks prosedur yang cara membuat dan cara melakukan. Yang cara membuat strukturnya ada 4. Yang pertama ada tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Kalau teks prosedur yang cara melakukan yaitu ada 3, yaitu tujuan, langkah, dan penutup. Oke, lanjut ke jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Dan yang terakhir yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 7. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan. Kata keterangan di sini dibagi menjadi 6, yaitu keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Dan kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keenam yaitu menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Yang ketujuh yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penggunaan kata atau kalimat perintah. Ya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ya. Yang kedua yaitu penggunaan bentuk pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Ya, contohnya yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ya, kalimat itu adalah bentuk pasif. Yang ketiga yaitu ada penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat
pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Ya. Contohnya di sini angkat kaki kanan setinggi lutut. Ya, ini adalah kalimat dengan batasan, yaitu batasan mengangkat kaki setinggi lutut. Selanjutnya yaitu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan kuantitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Yang pertama yaitu kata keterangan cara. Adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, yaitu biasanya menggunakan kata dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Selanjutnya tentang keterangan alat. Ya. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Kata dengan gergaji mesin yaitu menunjukkan keterangan alat. Yang ketiga yaitu keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya ada keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Kata secepatnya, nah ini menunjukkan keterangan kuantitas. Selanjutnya yaitu keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa, yaitu ada dengan kata jika. Contohnya, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Selanjutnya ada keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan, yaitu biasanya ditandai dengan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Di situ ada kata hingga, itu menunjukkan keterangan akibat. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Ya. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Ya. Selanjutnya itu menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Ya. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Yang kedua, aduk terus tepung dan santan yang dimasak. Nah, kata tepung dan santan yang dimasak itu adalah pengulangan dari yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Ya, akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Itu adalah contoh dari kalimat yang penggunaan akhiran i, yaitu kata lumuri. Nah, yang akhiran katakan di sini kasih contoh yaitu lumurkan mentega pada loyang, ya. Yang selanjutnya bisa dipahami lagi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur di situ, yaitu ada 7, dan untuk kata keterangan itu ada 6, ya. Bisa dipahami.
Yang selanjutnya bisa diperhatikan contoh dari teks prosedur cara mematikan PC atau laptop ya. Di situ sudah ada tujuannya untuk apa dan ada juga langkah-langkahnya ya. Bisa diperhatikan, dipahami tujuannya untuk apa dan langkah-langkahnya bagaimana. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.